Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang teori peluang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi-materi apa saja yang ada di teori peluang. Jadi, ayo kita ikuti. Pertama, tentang ruang sampel, di mana pengertian dari ruang sampel itu tersendiri adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Kita ambil contoh pertama, yaitu pada percobaan melempar sebuah mata uang logam, ruang sampelnya adalah kita memberi notasi S, di mana S itu adalah ruang sampel itu tersendiri. Jadi, ruang sampel dari sebuah mata uang logam adalah angka gambar, atau S sama dengan A, G, atau bisa saja kita tuliskan S sama dengan muka, belakang, atau S sama dengan M, B. Kita akan beralih pada contoh kedua, di mana contoh kedua adalah pada percobaan melempar sebuah dadu. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Materi selanjutnya adalah kejadian, di mana kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, di mana biasanya untuk melambangkan suatu kejadian digunakan huruf besar. Banyak kejadian dapat dihitung dengan rumus 2 pangkat N, dengan N sama dengan banyaknya ruang sampel. Contoh pertama, tentukan semua kejadian yang muncul dalam suatu percobaan melempar satu uang logam. Jawabannya adalah ruang sampelnya adalah S sama dengan M, B, di mana kejadian-kejadiannya adalah himpunan kosong, M, B, M, B. Kita beralih ke contoh kedua, yaitu tentukan jika A adalah kejadian yang muncul mata dadu bilangan genap pada percobaan melempar sebuah dadu. Ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, A sama dengan 2, 4, 6. Sekarang kita masuk ke probabilitas atau peluang. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Nilai peluang kejadian A dapat dinyatakan dengan PA sama dengan banyak kejadian A per banyak kejadian yang mungkin, atau dapat kita tuliskan PA sama dengan NA per NS. Probabilitas suatu kejadian A memenuhi sifat-sifat 1, di mana PA kurang dari 1 dan lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, di mana PS sama dengan 1, atau kejadian yang mungkin akan menghasilkan 1. Dan yang ketiga adalah P himpunan kosong sama dengan 0. Jadi maksudnya suatu kejadian tidak akan bermuncul mustahil. Kita akan beralih kepada contoh, yaitu dalam percobaan melempar satu dadu, misalkan A menyatakan kejadian muncul angka ganjil. Jika dadu diasumsikan seimbang, maka tentukan PA. Jawabannya yaitu A. Tadi kan A menyatakan kejadian muncul angka ganjil. Jadi 1, 3, 5. Banyaknya A sama dengan 3. S atau ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya S sama dengan 6. Jadi, probabilitas A sama dengan banyaknya A per banyaknya ruang sampel sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Sekarang kita akan masuk ke aturan penjumlahan, di mana aturan penjumlahan ini terbagi menjadi dua, yaitu kejadian saling lepas atau kejadian saling terpisah, dan kejadian saling tidak lepas atau kejadian saling bebas. Yaitu kejadian saling lepas atau kejadian saling terpisah adalah tidak ada kejadian yang menjadi anggota kedua kejadian suatu percobaan, atau jika kejadian A dan kejadian B tidak terjadi secara bersamaan, dapat dinyatakan dengan PA UB sama dengan PA ditambah PB. Di sini kita dapat melihat di diagram Venn-nya, yaitu antara A dan B tidak mempunyai irisan atau tidak terjadi secara bersamaan. Contoh soalnya yaitu dua buah dadu dilempar bersama-sama.
peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah, yaitu banyaknya ruang sampel sama dengan 36. A. Mata dadu berjumlah 9, yaitu 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Jadi banyaknya A sama dengan 4. Yang B, mata dadu berjumlah 10, yaitu 4,6, 5,5, dan 6,4. Jadi banyaknya B sama dengan 3. Berarti kita akan dapatkan PAUB sama dengan PA ditambah PB, di mana banyaknya A per banyaknya ruang sampel A ditambah banyaknya B per banyaknya ruang sampel sama dengan 4/36 ditambah 3/36 sama dengan 7/36. Atau kita bisa saja membuat dengan cara tabel. Tadi A merupakan jumlah mata dadu yang berjumlah 9, yang dimana yaitu 4,5, 3,6, 5,4, dan 6,3. Terus yang B sama dengan mata dadu berjumlah 10, di mana ada 5,5, 4,6, dan 6,4. Jadi kita akan dapatkan peluang AUB-nya sama dengan 7/36. Sekarang kita akan masuk kejadian tak saling lepas atau kejadian tidak terpisah. Jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersamaan, dapat dinyatakan dengan PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Kita ambil contoh, yaitu sebuah dadu dilempar, peluang munculnya angka ganjil atau prima adalah banyaknya ruang sampel sama dengan 6. A sama dengan mata dadu bilangan ganjil, di mana himpunannya adalah 1, 3, 5. Banyaknya A sama dengan 3. B adalah mata dadu bilangan prima, yaitu himpunannya 2, 3, 5. Banyaknya B sama dengan 3. Jadi A irisan B, di mana anggota A merupakan anggota B juga, yaitu 3 dan 5. Jadi banyaknya A irisan B sama dengan 2. Jadi kita bisa simpulkan PAUB sama dengan PA ditambah PB dikurangi peluang A irisan B. Jadi kita akan dapatkan 3/6 tambah 3/6 kurangi 2/6. Jadi hasilnya adalah 4/6. Nah, teman-teman, itulah materi yang saya ajarkan. Nah, semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari apa materi yang saya ajarkan. Minta maaf apabila saya ada kesalahan. Terima kasih, bye-bye.